Oke, sedang gila-gilanya. Padel. P-A-D-E-L. Bukan padel kan? Padel. Itu padel, Pedal. Atau Pedal. sadel. Sadel. Lagi gila-gilanya ini, lagi super booming lah ya, bisa kita bilang booming banget. Jadi kayaknya kalau kita nggak pedal nih, anak-anak Garuda nih, kalau nggak pedal kayaknya kita nggak trending nih. Kita harus pedal sekali, kita harus posting di sosial media, ya kan, biar kelihatan hype, biar kita jadi ngetrend lah, trending sekali. Pedal luar biasa, kayak aku harus mengakui di sosial mediaku tanpa hari Tiada hari tanpa pedal. Apaan sih? Padel, pedal. Itulah pokoknya. Perkedel. Jagung gilek ya. Kalian tahu apa yang aku maksud pasti, dan sepertinya ini ada mulai muncul rasa FOMO, fear of missing out. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rasa-rasa FOMO ini bisa relate ke video yang akan kita bahas hari ini. Gimana? Ya, Benar gak? Aku akhir-akhir ini sering lihat di media sosial ya. Ada semakin banyak yang ngebeli outfit baru cuma buat main padel sekali, padahal uangnya sebenarnya bisa dipakai buat keperluan yang menurutku sih ya jauh lebih penting ya. Bener gak sih, bro? Iya betul banget kayak lu bilang tadi. Tapi kalau di satu sisi ya, ya sebenarnya tuh masalahnya bukan di pedalnya, bro. Pedal. Ya itulah. Padel lah. Ya. Padel ke pedal lah, ya. Mantap. Atau sadel lah. Begitu banyak dulu hal-hal yang sama terjadi ya. Itu sebetulnya itu paling pentingnya itu berada di kenapa lu terprogram mengikuti dan merasa selalu cemas kalau tidak ikutin tren. Nah, ini salah satu. Tapi gue bilang harus dilihat juga golongannya, itu bilang. Betul, Mas. Jadi ini padel ini adalah salah satu contoh yang kita pakai untuk sangat booming sekarang lah intinya. Tapi yang harus kita sebenarnya yang kami pengen bahas itu di satu sisinya lawannya si FOMO, yaitu si JOMO. The joy. What's that? Joy of missing out. Jadi kalau kita nggak ngikutin yang ngetren ini, kita tuh lebih merasa happy. Jadi kita lebih mencoba menikmati hidup tanpa harus posting ke sosial media, tanpa harus ngeliatin ke dunia ini kalau kita itu lagi ngikutin tren yang ada. Jadi aku happy nih, aku nggak ikut. Melawan arus lah ya. Melawan arus. Berkebalikan dari FOMO. Jadi sebenarnya kita harus sadar juga FOMO itu ada manfaatnya, JOMO ada manfaatnya. Kira-kira seperti itulah. Tapi apa untungnya, Van? Paling cuman buat pamer. Kita ngomongin FOMO lah ya. Kalau kita ngomongin FOMO, ya biar orang nggak salah kaprah nih. Apa sih FOMO, JOMO? Kan FOMO, kayak lo bilang tadi, FOMO kan JOMO fear itu kan hal baru mungkin didengar. Kalau gitu. FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan tren. Si JOMO ini joy of missing out, dia malah happy, dia nggak ngikutin tren. Kebalikannya. Nah, kita sebenarnya kayak mau dibilang pamer enggak juga, coach, enggak juga, karena apa ya, ada benefitnya masing-masing lah. Kita bahas dulu si FOMO. Apa itu FOMO? Benefitnya si FOMO ini sebenarnya kalau misalnya kita ngikutin kembali lagi pedal itu adalah contohnya. Kalau kita ngikutin si pedal, kita bisa dapat relasi-relasi. Karena banyak yang bilang ini kan jatuhnya lebih kayak social sport. Jadi banyak kenalan, banyak relasi. Jadi bisa membangun networking dari sana. Karena yang aku tahu sama ketahuanku, karena aku sendiri tidak melakukan permainan itu, tapi kita sebelum main itu kita harus daftar dulu. Di ininya ada link lah atau website lah, kita daftar, baru nanti ternyata kita berdua nih, misalnya kita lagi main, ternyata nanti ada dua lagi, misalnya Bro Alvis, ada si Huyen juga mau main, jadi nanti kita bisa ketemu di lapangan. Konsepnya mirip seperti itu, jadi nambah. Jadi matchnya itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Disclaimer kalau aku tidak salah ya. Tapi banyak yang bisa membangun relasi dari si pedal ini. Jadi otomatis kalau FOMO bagus karena dia membangun relasinya kan.
social setting lah ya, social setting, social ya. gathering lah ya. Membangkitkan itu. Ya. Dan yang kedua sebenarnya buat orang-orang yang nggak suka melakukan, bukan nggak suka sih, yang nggak pernah melakukan aktivitas ini, karena dia penasaran, dia FOMO, dia jadinya kan otomatis harus belajar. Oke. Iya nggak sih? Contoh kita buat boxing yang sebagai ininya. Aku nih nggak pernah boxing sebelumnya. Tapi karena lagi hype di booming kan nama boxing, jadi kan aku mau nggak mau aku memaksakan diriku untuk belajar si boxing, menambah skill kan sebenarnya secara nggak langsung jadinya. Ada positif negatif. Ada lah. positifnya ya itu. Jadi yang pertama dia bisa membangun relasinya, Oke. karena ya kan murid-murid kita kan jadinya saling kenal. Yang kedua yaitu dia jadinya membangun mendongkrak diri sendiri demi FOMO. Dia memaksakan diri untuk belajar skill. Ya otomatis kalau dia menseriuskan si kegiatan yang lagi ngetren itu ya dia menambah skillnya sih. Menambah skill juga menambah income dong. Betul. nggak sih? Betul. Menambah lingkungan Menambah sosial lingkungan lah gitu. sosialnya. Ya, Networknya ya makanya. bagus kan. Nah, jadi menurut Bro Alvis gimana tuh kira-kira? Ya poin ini kalau positifnya itu pasti kayak lu bilang tadi tuh, pedal kan nggak murah kayak lu bilang segala macam. Iya. Otomatis dari sisi seleksi alam lah kalau kita bilang gitu nggak sih? iya. Itu pasti ya nambah relasi tuh. Otomatis yang main itu pasti orang setidaknya ya secara ekonomi sudah matang lah ya, udah Betul. bagus ya. Nah itu untuk relasi tuh, yang dimana kita bisa dapatkan salah satunya di pedal tadi kalau bilang ya kan mahal gitu bro, mahal. Dan pedal sendiri kan kayak lu bilang tadi tuh, kita bisa kenalan dengan siapa aja. Betul. Apalagi dengan main ya bisa ada random lah, bisa dibilang Random, bisa iya. random ya. Main, Ataupun kita main, dalam habis itu satu kenalan. iya nggak sih? Iya. Apalagi orang lebih FOMO tuh. Anggap kita men, gua mau ketemu customer ini tapi gua belum pernah ketemu sama dia, susah diajak. Triknya gimana? Oke, gue coba lagi Undang. undang apa nih? Lagi FOMO sekarang main pedal nih. Gue register, gue coba ajak dia, mungkin dia bisa mau. Betul. Betul nggak? Itu positifnya. Dan relasi itu mungkin bisa ke bisnis tadi, itu gue bahas mengenai bisnis Oke. dong. Iya. Nah, ataupun peluang kerja, betul nggak kayak dibilang. Tapi peluang kerja dalam artian ini ya balik lagi itu bisnis ataupun lo jadi seorang karyawan. Tapi kalau seorang karyawan otomatis lo kan harus ngeluarin cost tuh. Dalam artian cost yang kemungkinan kalau lo sukses ya lo happy dong. dapat Tapi kalau hal yang enggak ya bagus. lo harus minus lagi, bisa jadi lo nggak makan besoknya kan gitu. Nah. Tapi kalau bisnis ya lo udah spendkan money untuk itu. Tapi kan itu Benar lebih nggak? mirip-mirip kayak olahraga sosialita gitu nggak sih, Fis? Ya kan? Ya bisa dibilang begitu sih. Kalau Dari segi financial nih. Iya. Ya, dari segi financial gue lihat ya, kalau kita hitung-hitung lihat tuh, biaya sewa lapangan aja rata-rata itu 350 per jam ya kalau nggak salah ya. Aha. Dan Oh kemudian men, 300 belum mahal loh. kemudian jam, sewa raket bola 50.000 per orang kan, jadi totalnya sekitar 400.000. Oke, kalau Sejam? satu jamnya, Iya, satu satu jam jam. ya, sekali main, Sekali main, ya kan, ya. belum lagi di luar biaya itu masih ada yang sewa fotografer dan videografer biar diposting, biar bisa dimasukin ke sosmed ya. Ya Ya dong. Dan itu total biayanya itu bisa dari 500.000 sampai 700.000. Itu baru sekali main, men. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan dengan olahraga-olahraga yang budayanya untuk menambah lingkungan sosial, menambah network ya, seperti golf Batam itu kan salah satu Terkenal ya. island yang paling banyak golf course-nya ya. Betul. Kalau dibandingin itu I don't know, is it compatible between padel, mana lebih worth it sih sebenarnya. Itu yang membuat Gimana jadi satu kira-kira? perbandingan kan. Ya, Kalau dihitung lagi deh. Anggaplah seminggu main 3 kali nih. ya mungkin Keuntungan bisa kerugiannya dulu deh, keuntungan kerugian deh. Ya kalau lo main Kerugiannya apa ya? tiga kali seminggu bisa Ya. jadi lo sebulan itu bisa 6 atau sampai 8 juta nggak sih? Hmm. Bisa lebih lah, kayak Betul. gitu. Ya kayak lo bilang tadi itu, pedal, kayak lo bilang tadi lo singgung golf juga kan? Ya, Ya. bisa juga. Tapi kayak dibilang golf kan udah lama trennya dan terbukti gitu. Ya. Pedal namanya baru. Kita juga nggak bisa bilang ini negatif semua, enggak gitu lah. Pasti ada positif negatif kayak Bro Ivan tadi bilang, ada yang FOMO, ada yang JOMO ya. Jomo. Jomo. Jadi ini kan bisa dibilang kayak bilang kalau positif tadi lu manfaatkan seperti gue bilang tadi, betul nggak? Jadi ini branding sosial yang
kalau lo mau jadiin positif ya positif kayak tadi, kalau negatif ya negatif. Ya memang gila dalam sisi harganya, tapi worth it apa tidaknya lo bisa lihat sendiri nanti. Dan sebenarnya itu yang bisa dikategorikan sisi kerugian lah ya, kalau kita ngomong kerugiannya terlalu memaksakan si FOMO ini. Karena ya nggak semua orang itu bisa ngikutin tren. Contoh, kembali lagi, pedal ini mahal. Kita semua tahu pedal ini mahal. Terus kalau dihitung-hitung 1 bulan pengeluaran bisa, anggap yang kayak tadi kita hitung 3 kali seminggu main, satu pengeluaran itu bisa 6 juta. Nah, kalau orang yang terlalu memaksakan diri untuk FOMO dan sebenarnya dia income dia nggak sebesar itu, cuma berkecukupan gitu ya. Berkecukupan, ya kan? Bisa nggak main pedal terus-terusan? Bisa nggak ngikutin si FOMO ini terus-terusan? Jadi yang ada malah capek mental, terus memaksakan diri untuk ngikutin si pedal. Kita ngomongin sesuatu yang FOMO. Kau mendang-mending lah. Ya, kau mendang-mending. Nah, makanya dari situlah bahayanya si FOMO ini kalau dipaksakan ternyata tidak sanggup, ya kalian akan kena di biaya tentunya. Dan yang kedua, karena kena di biaya, kalian akan memusingkan diri, jadinya kayak kena mental, anjir aku nggak bisa pedal, padahal teman-temanku lagi pedal begini begitu, jadinya bisa kena di mental. Nah, itulah kita harus masuk ke si JOMO. The joy of missing out. Joy of missing out. Aku suka itu joy of missing out. Jadi joy of missing out ini sebenarnya kalau kalian tidak FOMO, jatuhnya yang pertama ya tadi, kalian punya kesehatan mental yang bagus. Karena apa? Kalian fokus ke diri kalian sendiri. Kalian nggak harus pusing-pusing ngikutin tren terus. Kalian nggak harus musing-musingin, anjir biaya dari mana nih ngikutinnya. Aduh, ada pengeluaran-pengeluaran lain yang harus aku keluarkan, tapi ternyata aku malah kebanyakan main pedal. Nah, itu kalian nggak usah musingin itu. Jadi kalian fokus ke diri kalian sendiri. Jadi kalau dari gue bilang gini bro, JOMO. Lihat isi dompet lo, kalau nggak sesuai ya lo jangan lakukan. Itu paling gampang. Jadi dengan kalian fokus di diri kalian sendiri, kalian bisa memikirkan kayak, oh, ketenangan yang benar-benar real itu seperti apa sih? Itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, yang pastinya ketika kalian fokus dengan diri kalian sendiri, kalian tuh tahu, bisa memikirin hobi kalian tuh sebenarnya apa. Fokus di hobinya kalian. Kalau ternyata kalian lebih hobi baca buku tentang knowledge, tentang apapun itu, stoicism atau tentang finansial, atau kalian suka baca-baca tentang politik, ya kalian fokusnya di situ aja, fokus ke hobinya aja. Jangan sampai karena mau FOMO kalian ninggalin hobi-hobinya kalian, memaksakan diri untuk ngikutin tren yang sebenarnya bukan diri kalian gitu loh. Ataupun memberikan efek positif bagi kalian gitu. Ya, kasihlah efek positif. Tapi kalau positif bagi kalian, ya no, it's okay. Itulah benefitnya si JOMO. Mana pendapatnya Kodide? Aku pribadi seperti yang tadi aku bilang, aku lebih suka JOMO, dan mungkin itu bagi aku Sigma trade behavior banget ya. Dari sisi biaya juga, coba kita hitung lagi. Uang yang bagi aku 6 juta per bulan yang kalau kita hemat dari padel tadi itu, kalau kita jadikan dana investasi di reksadana atau saham secara konsisten ya, itu bisa menciptakan secara compounding return yang sangat solid untuk 5 tahun ke depan. Sehingga menurutku JOMO itu adalah jalan menuju penghematan yang pasif. Menurutmu gimana, Fafis? Gue ada setuju juga terkait itu bro. Tapi kalau di gue gini nih, uang memang harus dihemat kan, pasti. Iya nggak? Bukan hanya dihemat dalam artian kita membagi lah, manage kayak lu selalu bilang soal keuangan, betul nggak sih? Lu selalu memanage nih. Dan tapi kita harus jujur juga. Kita nggak boleh dalam artian, oh ini soal duit gini nggak. Bagi kaum yang tidak mendang-mending, itu nggak sih? Ini konteksnya mereka itu ke networking tuh, investasi sosial. Itu kayak dibilang tadi, sama kayak menggolok, pung, betul nggak? Betul. Tapi gue harus bilang juga, kalau lo mendang-mending, lo lihat dompet lo sadar diri, betul nggak? Ya nggak? Kalau lo lihat dompet lo dan isinya cuman kosong, cuman kertas tagihan, lo selesaikan dulu tagihan lo. Betul nggak? Setuju. Tapi kalau lo punya isinya
melubar bro, ya nggak apa-apa untuk naikin investasi sosial lo, ya otomatis untuk naikin bisnis dan jangka panjang lo ke depan. Kita sebetulnya intinya gue bilang adalah harus memilih, Betul. ya mana yang lebih urgent, Betul. benar nggak sih? Benar lebih urgent membangun relasi sosial yang di situ harus ada modalnya, atau menambah modal finansial lu tadi gitu. Ya lu bilang reksadana segala macam. Investasi reksadana tetap ya. Uniknya si Jomo ini sendiri, kalau Kodidi setuju kayak lebih baik diinvest dan segala macam, tapi karena kan dia jadinya mencoba untuk tidak mengikuti tren. Ya. Jadi dia fokusnya ke diri sendiri. Nah, sesuatu yang berlebihan itu pasti ada tidak baiknya. Yes. Ya kan? Jadi si Jomo ini, bahayanya si Jomo ini sebenarnya adalah kalau sudah terlalu nyaman dengan diri sendiri. Jadinya dia, tapi mau dibilang antisosial sebenarnya bukan, tapi lebih ke tidak mau keluar dari zona nyaman. Benar gak? Iya. Jadi dia merasa Bagi gue zona nyaman dan dia jauh lebih bijaksana sih. Dalam arti, benar gak sih? Kalau dia ngerasa nggak ada iya, benefit tapi bagi sesuatu yang berlebihan kan tidak bagus jadinya. Secara ekstrim. ekstrim. Segala sesuatu yang ekstrim itu nggak bagus. Betul. Tapi kata-kata di awalnya itu udah membedakan vibes ya. Satu joy, satu fear. Iya. Joy secara infinite kan lebih bagus daripada fear, bro. Tapi kan jadinya terlalu ngejoy dengan diri sendiri, benar nggak sih? Sedikit-sedikit sampai di mana dia, ya udahlah aku mendingan lebih enak di rumah. Jadinya kan dia terlalu nyaman dengan lingkungannya sendiri. Betul, networkingnya jalan. Networkingnya tidak jalan. Berarti kayak dibilang tadi, lo kalau kita terlalu berlebihan, betul. Itu juga nggak bagus. Nggak bagus. Terlalu berlebihan di satu sisi Jomo juga itu nggak bagus. bahayanya Berarti di kan situ. seharusnya kita seimbang, kan Betul. balance dong. Oh, Ya. jadinya kalau misalnya ekstrimnya Jomo itu kayak hikikomori di Jepang itu loh. Korek, Menyendiri. lu menyendiri banget. Iya, Lu kan? antisosial. Nah, Betul. antisosial gitu ya. Jadinya Itu juga nggak bagus. antisosial yang pertama ya kan. Terus yang kedua, jadinya kan nggak mau melakukan aktivitas yang tidak pernah dia lakukan. Kembali lagi, nggak usah kita bawa pedal, kita bawa boxing sebagai contohnya. Misalnya temannya lagi heboh-hebohnya boxing nih, pak, ikut Muay Thai, ikut MMA, terus ternyata dia sendiri, aduh, enggak lah, malas. Jadinya kan dia nggak nge-build diri dia sendiri sebenarnya. Padahal secara tidak langsung, pedal itu olahraga. Kembali lagi, pedal itu olahraga. Ada bagusnya, ada ya gimana cara orang melihatnya itu. Ya. Nah bahayanya kalau kita terlalu joy of missing out, ya kita lebih banyak sendiri, jadinya antisosial, kehilangan network potensi yang kayak Bro Alvis bilang tadi. Padahal lu berpotensi nih untuk ketemu klien lu, teman-teman bisnis lu, tapi kehilangan itu. Jadi bisa juga ya itu diajakin melakukan sesuatu aktivitas, ya udahlah nggak usah lah, aku nggak yang begitu bro, tren aja itu aku nggak ngikutin. Jadinya kan nggak mengembangkan dirinya sendiri jadinya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tetap harus ada balancingnya itu. Moderasi, Iya, keseimbangan. Balance lah kayak dibilang. Balance. Lu nggak boleh cenderung di satu sisi terlalu dalam. Bro. Betul. Dan sisi lagi terlalu dalam juga, dalam artinya ada sisi kiri, sisi kanan. Lu cenderung ke sebelah kanan aja, sebelah kiri lu lupakan. Apa itu? Ya, jomplang itu, Bro. Apa itu namanya? Siso. Siso. Apa bahasa Indonesianya? Siso bahasa Indonesia siso. Ya itulah intinya, kalau terlalu jomplang, miring. Iya, Ya lu udah, miring. ini nggak harus hidup itu harus balance. Iya, lu harus balance gitu. Dalam artian kita ini kan sosial gitu, ya kan? Kita makhluk sosial, kalau bisa setidaknya ya kalau kita nggak terlalu mau masuk ke dalam ke satu sisi, ya setidaknya kita berada di tengah-tengahnya aja. Yes. Kalau kita memang happy di satu sisi, lo sebelah kanan, ibaratnya gue bilang kiri dan kanan deh. Lo terlalu happy sebelah kanan, yuk nggak apa-apa, lo tetap stay di situ, tapi lo jangan melupakan yang sebelah kiri juga. Betul. Karena kayak dibilang, memang saat kita sudah berumur yang lumayan, kebijaksanaan timbul, lo kan balance ya, harus seimbang tuh si FOMO sama si Jumo tadi. Yes. Jumo tadi, betul Betul. nggak? Lo nggak boleh di satu sisi kalau gue bilang tadi, bro. Makanya kalau FOMO harus ada benefitnya untuk dia. Ya contohnya yaitu bangun networking, ya kan, ngebangun skill. Tapi ya di satu sisi kamu juga harus JOMO. Kalau misalnya sesuai dompet. Sorry gue bilang gini, lo masih ingat nggak? Dunia ini panggung sandiwara. Lo harus punya JOMO lo apa? Kayak dia bilang, lo harus punya kenikmatan diri lo sendiri, bro. Yes. Apa orang lain yang nggak tahu. Betul. Tapi
di satu sisi lu harus FOMO. Betul. FOMO yang memberikan benefit bagi lo. Lo nggak suka, gue nggak juga suka bukan ke kayak arah gini, gitu. hal-hal yang negatif. Korek, betul. Ya, dan itu menjadi salah satu yang powerful ya bagi gue ya. Jadi guys, ini sesuatu yang sangat magnificent. Jadi pesan kami adalah jangan biarkan kamu itu dikendalikan oleh tren yang ada di sosial media. Itu pesan dari kami di topik kita hari ini. Ya kan? Gimana menurut Mufis? Ada atau Ivan? Aku kasih tantangan sedikit lah ya. Apa Kalau tuh? kita ngomongin sosial media soalnya kan. Coba matikan notifikasi kalian sebentar. Ya. Mungkin 10 menit, 15 menit. Jadi kalian lebih fokus ke diri sendiri kalian pikirkan apa sih yang benar-benar bisa mencari keseimbangannya kalian itu dari segi FOMO dan JOMO. Kalian cari keseimbangan itu kayak gak harus tahu sosial media itu seperti apa. Kalian fokus ke diri kalian sendiri. Mungkin dari aku pesannya kayak enjoy the silence. Kayak cari ketenangan kalian, keseimbangannya kalian itu. Benar nggak? Dan dari sisiku, dari sisi finance ya, coba alihkan uang yang kamu hemat dari nongkrong atau ngikut-ngikutin tren yang dipicu oleh FOMO itu, daripada ngikutin sesuatu yang ya toh kamu juga nggak enjoy, mendingan duitnya dialihkan ke instrumen investasi yang bisa menambah portfoliomu, menambah bagus portfoliomu gitu loh. Dari Bro Alvis, mungkin ada pesan buat para penontonnya kita? Oke, tadi lu udah ada singgung tuh JOMO, kan dalam artian gue menganalogikan seperti ini. FOMO itu kan berlari seperti kuda, bro, kencang banget, Ya, ya kan? Ada tren baru. Berarti kita dituntut untuk cepat, Ya, dan ya, mungkin kita nggak berpikir tadi, betul nggak? Nah, JOMO kayak dibilang tadi, orang yang gue menganggap itu orang yang punya time sendiri, punya waktu sendiri, dan mungkin dia lebih bijaksana untuk ada waktu untuk berpikir, betul nggak sih? Lebih berpikir di mana lo harus merencanakan bagaimana lo itu bisa mengubah lingkungan lo. Dalam artian apa? Oke, gue JOMO nih, oke. Tapi gue nggak bisa berada di JOMO terus. Gue harus bisa jadi FOMO, tapi FOMO yang memberikan benefit bagi gue. Memberikan benefit bukan hanya mengubah Instagram gue atau kamu semuanya gitu loh, tapi nggak ada faedahnya. Jadi JOMO lo gunakan untuk merencanakan FOMO lo tadi yang memberikan benefit bagi lo. Itu bagian kata-katanya faedah. Yes, jadi ketik di kolom komentar kira-kira kalian itu tipe yang FOMO atau tipe yang JOMO. Terus kalian lagi FOMO apa? Kalian lebih JOMO apa yang akan sebagai JOMO apa yang kalian lakukan? Oke? Atau mereka dua-duanya? Bisa kalau balance. Balance. Kalau kalian balance mungkin bisa ketik di kolom komentar seperti biasa. Dan Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Like, set the notification, comment whatever Komen comment untuk you hujat want. kita terus. Ya, hujat lebih juga bagus. boleh. Menambah algoritma kita. yang pasti Iya kan? juga paling penting subscribe. Klik Ya, subscribe gratis, subscribe, bro. klik. Jangan lupa. Sampai jumpa See you in the di next video. episode See you. Bye. See you.